Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Setelah kita ngaji bahwa bumi itu bulat dan kemudian bumi itu berotasi, ya, dari analisa kita surat Yasin 40. Sekarang pertanyaannya adalah apakah bumi juga beredar? Ya, itu. Kita lihat dari perspektif lain, tentu dari ayat-ayat yang lain, dari dalil yang lain. Nah, salah satunya adalah di dalam surat At-Tur ayat 10, ya. Wa tasirul jibalu sayran. Itu. Jadi saro yasiru, tapi di sini jadi ini kalimat yang sangat sederhana, yaitu kalimat fi'liyah, itu didahului dengan fi'il, dengan fa'ilnya adalah jibal, ya. Ini adalah jamak dari kata jabal, lalu kemudian keterangan sayron. Jadi wa tasirul jibalu sayron. Itu. Nah, fi'il, fa'il itu berhukum marfu, ya, karena itu kemudian jibal di situ dibaca dhammah. Sayron itu adalah keterangan itu berhukum mansub, jadi dibaca fathah di situ, ya. Jadi berjalan gunung itu kalau dalam bahasa Jawanya apa ya, sak mlaku-mlakune begitu, ya, gitu loh. Jadi benar-benar berjalan. Itu terjemahnya itu kira-kira seperti itu, ya. Nah, apa maksudnya, ya? Ini tentu sangat sulit dipahami, dan lebih sulit lagi ayat ini, ayat 88 di dalam surah An-Naml. Wa taral jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Jadi seandainya, saya hanya bisa membayangkan begini, seandainya ada ayat yang boleh nggak kita percaya, barangkali ayat ini tadi, ya, ayat 88 surat An-Naml dan juga ayat 10 surat At-Tur yang menyebutkan bahwa kalau di ayat ini disebutkan watarol jibal, kamu lihat gunung-gunung itu, tahsabuha jamidatan, kamu kira, ya, jamidatan, kamu kira diam. Kamu kira gunung itu diam, itu fix di satu tempat, itu. Tapi kemudian apa kata Quran? Wahia tamurru, enggak, dia itu berjalan, marrosahab, apa, berjalan layaknya awan. Nah ini, ya, coba percaya nggak kalau gunung itu berjalan? Tentu kita nggak akan percaya. Coba kita tinggal di daerah mana? Kalau kita tinggal di daerah Lumajang atau Malang, kita akan melihat di situ ada Gunung Semeru. Gunung Semeru itu sejak zaman Mbah Buyut kita ya di situ. Ya, kalau di daerah Magelang sana, Jogja sana, di situ ada Gunung Merapi yang sekarang sedang batuk-batuk lagi itu. Ya, Gunung Merapi sejak nenek moyang kita 4, 5, 7 nenek moyang kita ya di situ itu. Jadi kita katakan gunung itu diam, tetapi kok Quran ini mengoreksi perasaan kita, ya. Quran mengatakan iya, mbok kira gunung itu mandek, mbok kira gunung itu meneng. Wahia tamurru, enggak, dia itu melaku, gitu loh, ya, melaku kayak awan. Gimana kita memahami? Nah, untuk memahami ini saya akan mencoba menjelaskan dengan pendekatan pesawat, ya. Tuh. Nah, ketika kita naik pesawat sampai pada ketinggian tertentu, ya, sesekali pilot mengumumkan bahwa pesawat sedang berada pada ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan air laut dan bergerak dengan kecepatan 900 km per jam. Itu kan? Ya. Nah, tetapi ketika kemudian kita melihat keluar, ya, melalui jendela, kita kemudian antar percaya dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh pilot. Karena begitu kita melihat jendela,
kita akan melihat bahwa kita akan merasakan bahwa kita itu tidak sedang bergerak. Kita diam, tidak ada efek perubahan itu, tidak terasa. Gitu. Ya, jadi yang kita dengar dari pilot dan yang kita lihat di luar itu berbeda, gitu. Seolah-olah diam. Tetapi mari kita ingat ketika kita kecil dulu, ya, kalau ada pesawat lewat itu kita langsung keluar, lari keluar halaman, lalu kita teriak-teriak, "Pak Le, njaluk duwe, Pak Le, njaluk duwe," begitu kan? Ya, kita melihat bahwa pesawat dan penumpangnya itu berjalan dengan sangat cepat. Tetapi kita yang di dalam pesawat ternyata nggak merasa. Nah, itulah analogi yang mau saya berikan. Kita yang berada di bumi nggak melihat kalau gunung itu bergerak. Tapi kalau kita berada di luar bumi, kita akan bisa melihat. Jadi singkat cerita, gunung itu bergerak karena apa? Karena gunung itu seperti halnya kita di dalam pesawat, ya, itu bergerak karena pesawatnya bergerak. Jadi gunung itu bergerak karena ikut bumi bergerak, dan bumi itu bergerak di ruang angkasa seperti halnya gerakan awan maros ahab tadi itu. Nah, itu salah satu penjelasan. Nah, jadi kalau gerak ini tadi kemudian digabung dengan gerak rotasi bumi, maka jadilah gerak bumi yang berotasi tapi sekaligus berevolusi mengitari matahari. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Ya, maka seperti ungkapan yang sangat terkenal dari Albert Einstein, itu semua untuk mempertahankan kesetimbangan supaya sistem itu terus berlangsung. Tetapi kemudian ada yang bertanya, kalau memang itu bergerak seperti itu, tapi kenapa kok kita tidak bisa melihat efek geraknya itu? Misalkan kita main layang-layang, maka layang-layang itu akan selalu mengarah ke arah tertentu yang berlawanan dengan arah geraknya akibat dari gerakan itu. Tapi mari kita lihat ilustrasi ketika kita naik kereta api. Apa yang kita rasakan ketika naik kereta api? Coba kita ketika naik kereta api, kita lempar-lempar koin, ya. Itu misalkan kita menghadap ke arah yang membelakangi gerak arah kereta. Lalu kita lempar koin sampai pada ketinggian tertentu, lalu jatuh di mana koin itu? Ternyata jatuhnya di tangan kita juga. Jadi seolah-olah nggak ada efek dari geraknya itu. Tapi kalau koin itu kita lempar keluar jendela, ya udah nggak akan kembali. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Jadi atmosfer yang menyelimuti bumi itu ibarat dinding kereta yang menyelimuti kita yang berada di dalamnya, sehingga kemudian kita tidak merasakan efek gerak kereta api itu ketika kita berada di dalam. Nah, singkat cerita, bumi itu berotasi sekaligus berevolusi seperti ilustrasi berikut. Itulah analisa yang bisa kita dapatkan dari beberapa ayat di dalam Al-Quran. Bumi berotasi dan berevolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.